jauh-jauh ke Korea ketemu orang NU. Alhamdulillah saya senang sekali karena walaupun secara struktural saya tidak pengurus, tapi saya memperjuangkan spiritnya yang ada di Nahdlatul Ulama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Karena saya tidak hobi berorganisasi, hobinya ngaji-ngaji aja, ngaji ya, riyadhah, silaturahim, hobinya itu. Dan saya rasa itu spiritnya orang berorganisasi. Tapi saya tidak perlu jadi menjabat apa, bagi saya nggak perlu ya. Tapi mesti ada orang yang masuk ke organisasi, bahkan mesti ada orang yang masuk ke dunia politik. Jadi jangan niru kami semua, harus ada yang seperti teman-teman ini, aktivis ya. Amma ba'du, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, yang sama-sama kita hormati KMI ya. PMI Pak KMI? KMI, Komunitas Muslim Indonesia, Ketua Takmir dan semua tim, semua lajnah panitia. Sungguh senang sekali jauh-jauh ke negeri Gingseng, dengerin salawat pesantren orang Jawa ya. Nikmat sekali ya. Alhamdulillah kami punya guru orang Jawa itu banyak, orang ya, terutama yang NU ya. Saya basicnya di Sumatera Barat itu, orang Minang. NU itu nggak tahu, baru tahu belakangan, baru masuk NU itu belakangan. Dulu paling ada di tempat kami namanya PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Itu mirip dengan NU, bedanya NU 4 mazhab, kami 1 mazhab Syafi'i. Tapi saya pun bukan orang struktural di PERTI, karena saya menghindari itu untuk sementara, atau kalau nanti. Guru-guru saya banyak di PERTI, saya nggak belajar hikam, belajar i'anatul thalibin, kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Sifat 20 ini menjadi pelajaran penting kalau mau menjadi aswajah. Mesti ada di masjid ini orang yang ngajar sifat 20, Asmaul Husna, mazhab Syafi'i, baru tasawufnya 3, baru kuat tasawufnya apa ahli sunnahnya ya. Nah kami dulu belajar kitab-kitab seperti itu, dan ketika kami cek silsilah dari guru dan guru-guru kami itu ternyata sama dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahkan berguru, salah satu gurunya orang Minangkabau juga, yaitu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya. Meskipun sekarang itu hanya legenda ya, bahwa orang Minang dulu pintar-pintar benar dulu. Sekarang ya kita nggak cukup hebat dengan nostalgia, kita harus menemukan sejarah kita sendiri. Orang dulu hebat ya, hebat mereka, hebat zaman ini berbeda ya. Maka teman-teman semua, Abang Hisham mau ngaji apa nih? Ngaji akidah, ngaji santai. Kalau santai tanya jawab. Kalau santai tanya jawab. Kalau saya senangnya sekarang ngaji tasawuf. Dulu senangnya hadis, ngaji hadis 15 tahun. Hadis itu pagi dan malam. Kalau siang saya ngaji akidah dan filsafat. Jadi siang sama malam itu beda ngajinya. Belakangan Allah beri arahan mempelajari kitab-kitab tasawuf dari guru-guru mursyid tasawuf yang juga lumayan banyak ya. Dulu waktu kita ngaji hadis, orang ngomong hari gini ngaji hadis gitu, udah nge-level, udah nge-zaman. Terus pas ngaji akidah sering konfrontasi dengan Wahabi, hari gini masih tengkar sama Wahabi. Nah kita tak tengkar, kita nggak pernah ngelawan Wahabi. Wahabi yang nyalahin kita ya. Kita pernah nggak ganggu Wahabi? Nggak pernah. Wahabi ganggu kita. Ya salah lagi. Jadi ada orang nyinyir itu orangnya sama. Ya. Terus ketika amalan kita dibid'ahkan orang, saya jawab pakai dalil yang kuat. Masih dikomentari lagi, hari gini bahas bid'ah. Terus mau ente apa? Ya, mau ente apa gitu. Habis itu saya berubah bukan karena keinginan mereka, tapi karena ngikutin pola rohani yang Allah berikan kepada kita. Walaupun ngaji hadis, ngaji dalil, itu udah bejibun dalil di kepala, jiwa tetap gelisah, hati nggak tenang. Oh ternyata tenangnya hati bukan dengan banyak dalil. Tenangnya jiwa bukan kalau teman-teman itu mampu menyelesaikan suatu persoalan yang bid'ah atau tidak bid'ah. Itu beda. Jadi orang tenang itu cuma satu aja jalannya, bidzikrillah, menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu mesti sesuai di tempatnya. Jangankan rohani, di alam zahir pun
baca Quran di WC makruh. Benar nggak? Ya. Maling baca bismillah gimana tuh? Bismillah. Kan nggak tempatnya. Maka hal yang sama begitu juga. Zikir itu kalau tidak tepat, dia tidak akan mengena. Zikir itu kalau nggak tepat, dia nggak akan membuahkan hasil. Jadi walaupun saya baca kitab tasawuf itu ratusan, bahkan ya nggak tahu lagi judulnya udah banyak lah itu. Tapi nggak tenang juga. Oh, ternyata yang menenangkan jiwa bukan baca buku zikir, tapi zikirnya. Beda ya? Baca buku zikir dan zikirnya sama dengan orang baca buku nikah dengan nikah itu beda. Pernah nggak? Ngobrolin nikah dengan nikah beneran tuh beda. Ya salam. Ini yang jomblo separuh lebih ya. 90%. Kalau nggak dapat orang Korea nggak berhasil. Ya, ada contohnya tuh Pak Setiawan. Pak Bos dan Mas Abu ya. Tapi Mas Abu balik-balik sama orang Jawa lagi. Tapi bukan itu. Jadi beda antara ngobrolin nikah dengan nikah. Ngobrolin zikir dengan zikir. Pengajian zikir beda dengan zikir. Tapi pengajian itu dia dapat memenuhi hasrat intelektual. Jadi pengajian itu kenapa diminati? Karena menghibur intelektual. Anak-anak itu coba kalau lagi main game, kasih makan, makanannya nggak disentuh. Ya, mas-masnya juga sama. Ya, kalau lagi kerja, kasih kerja, ajak makan nggak mau makan. Benar nggak? Jadi jangan pernah ajak beribadah ritual orang-orang yang sangat asik dengan mainannya. Apapun mainan dia, apakah mainan dia dunia, pekerjaannya, atau apapun itu. Jadi kalau mengajak orang kepada Tuhan, cari momen orang kolbunya sudah mulai netral, itu pasti ketemu, pasti dia balik. Nah, maka mau nggak mau, kami dulu tahun 2010 udah ngobrol panjang dengan teman-teman ya. Ini dakwah-dakwah keislaman yang menguasai media waktu itu, kelompok-kelompok yang berduit tapi ajarannya nggak sesuai dengan ahli sunnah wal jemaah. 2013 saya dan teman-teman sering ngirim dai. Jadi training dai, ada kita NGO di sana fundraising. Kita kirim dai salah satunya ke Korea. Bertahun-tahun sampai 2013 sampai 2018 saya masih ikut aktif men-training dai-dai untuk berangkat ke luar negeri. Laporannya hampir sama semua. Di perantauan itu orang asik bekerja, asik ini, asik itu. Orang asik dengan dunia yang nggak bisa disentuh hatinya. Dia harus disentuh dengan cara kita masuk ke dunia mereka. Dan kembali ke yang tadi, ketika kita mempelajari dalil untuk membantah orang, itu nggak akan menenangkan jiwa, justru mengeraskan hati. Itu sebabnya ilmu debat itu tidak diperkenankan kecuali bagi orang yang kolbunya salim, kolbunya terbebas dari iri dengki. Ustadz kiai suka debat, nanti dia akan iri dengki dengan kiai. Beneran deh. Politisi suka debat, nanti irinya sama siapa? Politisi. Pedagang irinya sama siapa? Pekerja irinya? Nggak mungkin sama polisi loh. Mungkin nggak pedagang irinya sama presiden, nggak nyambung. Maka kiai ustadz irinya sama siapa? Oh itu saya ngalamin itu. Kita iri ngeliat orang bisa hebat gitu, iri. Nah, iri itu terbagi dua, ada hasadun, ada ghibtatun. Hasad dan ghibtah. Hasad itu iri dengki kepada orang dan menginginkan izalatun ni'mah anhu, menginginkan nikmat hilang dari dia. Kalau ghibtah itu iri dengki kepada orang dan menginginkan nikmat tetap pada dia, lalu kita mencapai nikmat yang sama. Itu ghibtah namanya. Nah, bisa merubah dari hasad kepada ghibtah itu kalau gak ada guru nggak mungkin. Guru itu bahasa Arabnya murabbi, mursyid. Bahasa kampung kita kiai. Cuma sekarang kiai itu mustaq dikit panggil kiai. Orang hidung mancung dikit beb ya. Beb. Nah, lagi rame nih di Indonesia, lagi rame masalah Habib Sayyid. Nah, kita nggak usah ikut-ikutan ya. Kita hormat saja dengan orang yang bernasab kepada Rasulullah SAW. Kalau dia bohong gimana? Itu urusan dia. Karena man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang berbohong atas nama Nabi, nasab Nabi, dia neraka sudah. Jadi kita gak usah urusin mereka. Ya, jangan sok-sokan mau menyelamatkan nasab mereka juga. Ya. Oh ini menyelamatkan umat dari penipuan. Ya. Dia sendiri sudah menipu dirinya. Dan itu gak lama. Orang-orang begitu itu gak lama. Saya melihat orang-orang yang menipu dengan nasab itu gak lama. Yang menipu dengan gelar-gelar dia gak lama. Karena al-aslu
fi syai' yani al-iman wal ilm. Ya. Pada dasarnya yang dipentingkan itu iman dan ilmu dia. Ya. Kalau amal naik turun, tapi kalau iman gak boleh naik turun. Jadi kalau disebut iman sih lagi naik, itu amalnya. Iman gak boleh naik, gak boleh turun, dia harus begitu. Dia harus flat. Iman kalau naik, nambah. Itu yang nambah amalnya, suasananya. Adapun isi imannya gak boleh nambah. Rukun iman berapa? Rukun iman berapa? Rukun iman 6 boleh nambah gak? 6,5. Gak boleh segitu aja udah. Flat dia. Tapi suasananya boleh nambah. Suasananya mungkin turun. Ya, teman-teman jamaah Masjid Darussalam, apa? Baran. Kirain diparani. Coba lagi. Teman-teman semua, ini barangkali obrolan ringan kita malam ini. Kalau saya ceramah nggak bisa pakai suara meninggi ya, begitu gitu aja suaranya. Orang tenang itu bukan dengan dalil. Orang tenang itu bukan dengan menyanyi. Orang tenang itu bukan dengan membaca. Orang tenang itu bukan dengan banyak gerak sholat, ruku, sujud. Tapi orang tenang itu kalau kalbunya ingat kepada Allah SWT. Maka orang sholat, kenapa masih ada yang stres? Karena dia sholat kalbunya gak ingat kepada Allah. Orang sholat baca Quran, kenapa masih ada yang bunuh diri? Karena dia tidak ingat kepada Allah. Orang yang mungkin sudah bolak-balik haji umroh, kenapa hatinya belum juga bersih gitu, masih iri dengki sama orang? Karena kalbunya belum ada nama Allah. Sederhana ya. Konflik biasa, nggak apa-apa. Antum konflik ngurusin masjid boleh, tapi harus konflik dalam nama Allah. Jadi konfliknya itu bisa diademkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah nyebut nama Allah, semua konflik hilang. Nanti kalau selesai ya rame lagi boleh. Ini dibawa konfliknya di dalam sholat, kan lucu. Jangan pernah bawa konflik ke dalam sholat. Dunia jangan dibawa ke dalam sholat. Allah cemburu. Ke rumah bawa foto yang sudah menikah nih. Ke rumah pulang bawa foto perempuan lain. Cemburu gak istri kita? Itu baru foto handphone. Gimana kalau dimasukin ke kolbu? Ya itu dia, kalau nggak tahu. Kayaknya udah tahu ilmu nggak tahu. Dia pakarnya nih kayaknya. Mas siapa namanya mas? Dia udah tahu ilmu jadi. Allah alimun bidati sudur, itu jawabannya surat Taghabun. Allah itu alimun, maha tahu, maha fis sudur, apa yang di dalam dada. Jadi kalau kita membawa sesuatu sedikit saja di dalam masjid ini masjid ini sudah sepakat kita jadiin rumah Allah kan? Maka kita bawa dunia ke dalam ini, itu Allah ngezoomnya gede. Tapi kalau antum keluar, itu terlihat kecil oleh Allah. Tapi kalau di sini dibawa hal-hal duniawi itu kelihatan nama Allah itu besar. Ini baru masjid Darussalam Barat. Gimana kalau masjid yang ada di Al-Haram? Itu sebabnya dosa di sana itu dilihatnya besar oleh Allah. Kan itu tanah suci. Apalagi kalau sudah dibuat takbir, lidahnya membesarkan Allah, tapi kalbunya belum membesarkan Allah. Apa kata Allah? Inti gombal. Ya, Allah Akbar artinya apa? Allah Maha Besar, tapi dalam hati enggak juga sih. Ya, Allah cuma mengatakan inti gombal, lidah mengatakan besar, hatimu mengatakan kecil. Allah Maha tahu, alimun bima fis sudur. Allah Maha tahu goresan-goresan hati. Karena Allah tahu, kita nggak bisa bersandiwara di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang merasakan ini disebut dengan muraqabah, merasa dilirik oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Kalau kerja ada CCTV-nya rajin ya, pura-pura rajin nih. Allah itu CCTV-nya ada di dalam kolbu. Jadi kolbu kita itu ada CCTV-nya Tuhan. Itu sebabnya kita nggak perlu ngurusin hati orang baik atau nggak baik. Orang hatinya ikhlasnya ikhlas itu urusan Allah. Karena Allah yang ngezoom di dalam. Kita nggak perlu ngurusin itu. Yang kita perlu urusi kolbu kita. Nah, kalau antum suka debat, nanti ngurusin hati orang. Hati sendiri kurang diurusi. Kalau suka debat, nanti ngurusin orang sesat atau nggak sesat. Kita tidak mengurusi kita sesat atau tidak. Ya. Bagi saya orang sesat itu bukan aliran A, B, C, D dalam pengertian rohani, dalam ilmu akidah ya. Dalam pengertian rohani sederhana aja. Orang-orang sesat itu orang-orang yang kalbunya kesat. Dalilnya surah Az-Zumar ayat 22, 23. Ya. Disebut dalam Al-Quran ya. Afaman syara'allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Ya. Ada yang hafiz? Mohon dibenerin kalau salah. Afaman syara'allahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Ya, surat 39, surat Az-Zumar ayat 22.
Apakah orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk Islam, dia berada dalam nur Rabbnya? Nur Allah itu namanya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu yang antum baca di buku salat tadi, itu tentang Nur Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang baca salawatan tapi anti kajian Nur Muhammad, itu sama dengan himar yahmilu asfara, keledai mikul barang tapi dia nggak tahu apa yang dia pikul. Ya. Lalu di tengah ayat disebutkan fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka sungguh celaka bagi orang-orang yang kesat hatinya. Dari apa? Dari zikrillah, dari menyebut nama Allah. Jadi celaka itu dari cap sama Allah Ta'ala. Sungguh celaka orang-orang yang kalbunya kesat. Kesat itu bahasa Arab, kasat. Udah jadi bahasa Indonesia ya? Sulit gitu, kayaknya sulit sekali tersentuh. Ini jangan pikirkan orang, pikirkan antum tadi sholat itu mudah nggak untuk khusyuk? Kalau sulit, jangan-jangan kena ayat ini. Berarti kita bisa mikirin orang tuh untuk bawa kolbu. Untuk kebersamaan kita perlu mikirin gimana orang ramein masjid. Tapi kalau sudah di masjid, kita kepada Allah SWT, kita tawajuh fokus kepada Allah. Ya, nggak usah mikirin orang. Ya. Nah, dalam hal ini kemudian disebutkan orang-orang yang kesat kolbunya itu disebut mereka itulah dalam dhalalin mubin, kesesatan yang nyata. Jadi sesat di dalam Al-Quran, itulah yang sesat di dalam ilmu kerohanian. Karena ilmu rohani tidak ikut Quran, ilmu tasawuf tidak ikut Quran, ya bid'ah. Nah, di dalam Al-Quran, ajaran sesat, kelompok sesat itu bukan kelompok yang kita sebut A, B, C, D dalam daftar buku aliran sesat. Aliran sesat itu di dalam Al-Quran, orang yang sulit kalbunya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah aswajah, Ahlussunnah wal Jamaah sudah. Sekarang kita urusin kalbu kita ingat Allah apa tidak. Ya. Kalau Mas, biasanya teman-teman ini kebanyakan kerjanya di pabrik apa? Ada yang ngelas, ada yang spare part mobil, spare part motor. Oke, itu kalau nggak ada trainernya bisa buat nggak? Dimarahin. Dimarahin. Kalau maksudnya tidak ada yang membimbing, bisa nggak? Kalau coba-coba sendiri jadi mobil gitu. Antum bisa bayangkan orang yang coba-coba zikir, orang yang coba-coba sholawat, orang yang coba-coba mengajarkan nama Allah, ya nggak jadi. Mobil itu juga ada bautnya, ada mesinnya, ada bahan bakarnya, dan dia bergerak. Kalau sudah klop semua dia akan jalan. Tapi kalau nggak jadi jalan nggak akan jalan. Itu maksudnya. Ya. Tubuh kita itu sebenarnya adalah bagian zahir daripada kendaraan itu. Nah, batinnya kayak barangkali bagian terdalamnya itulah kolbu. Ya. Oleh karena itu, mau tidak mau, ini fardu ain bukan fardu kifayah. Belajar ilmu kolbu itu fardu ain. Belajar sholat wajib nggak? Sholat untuk apa? Bayar utang. Sholat untuk apa? Biar nggak masuk neraka. Belum tentu orang sholat ada yang masuk neraka. Fawailun sholat, celaka bagi orang sholat itu belum beres kalau sholat doang. Terus gimana? Nah, kita selama ini dari kecil didoktrin kamu wajib sholat yang waktu, tapi tidak diajarkan bagaimana sebenarnya sholat yang rohani. Yang baru diajarkan baru sholat yang jasmani. Dari kecil nggak pernah kan diajarin sholat. Tujuan sholat apa? Jarang. Cuma diajarin baca usolli, takbir, fatihah, tutupnya apa? Assalamualaikum. Itu aja ya. Apa sebenarnya tujuan sholat? Nah, dalam surat Thaha itu disebutkan aqimis sholata lidzikri. Aqim itu bahasa Arab, usahakanlah kamu agar menyempurnakan sholat. Itu terjemahannya. Bukan lakukanlah sholat, itu terjemahan biasa. Aqim aqama, berusaha menyempurnakan sholat. Untuk apa tujuannya? Lidzikri, untuk mengingat aku. Jadi sholat itu mengingat Allah langsung. Nah, masalahnya adalah zikir itu di mana? Di Masjid Darussalam Baran. Bukan. Zikir itu bukan di masjid. Zikir itu di dalam kolbu. Qalbul mu'min baitullah. Kalbunya orang beriman itu tempat mengingat Allah. Jadi ruangan ini dulu kira-kira tempat apa? Tempat pijit kali ya dulu. Kan dari di bawah kiri kanan tempat pijit. Ya kan? Unik juga tuh. Kenapa ini jadi masjid? Apakah karena ada kaligrafinya? Karena ada mihrabnya? Karena ada Qurannya? Atau karena ada antum? Apa? Yang membuatnya jadi masjid? Karena ada sejadahnya? Bukan. Karena ada kolbu yang berzikir di sini, makanya jadi masjid.
Itu yang disebut dalam surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Jadi tempat yang Allah izinkan untuk disebut nama Allah di dalamnya, itulah yang disebut buyut, baitullah, rumah-rumah Allah. Jadi rumah Allah itu bukan insya Allah nggak perlu rumah. Rumah Allah itu boleh kita sebut mihrab, tempat kita berzikir di dalam diri. Jika ini mihrabnya imam, adakah diri kita ini mengimami diri sendiri? Atau diimami oleh, kalau orang Korea nyebut apa? Samsung apa? Enggak. Handphone itu namanya? Samsung. Kalau yang barusan itu artinya apa? Itu ini bos. Bos. Apakah itu yang jadi kolbu kita? Canggih ya, ada Google-nya kan? Mau cari apa aja ada di situ. Kolbu ini, dia punya Google juga. Dia punya smart, bahkan lebih smart dari smartphone. Itu bisa nggak ngeliat akhirat? Bisa nggak ketemu Nabi deh? Di kolbu ini bisa ketemu Nabi. Ya, kalau tambah kembali ke kolbu, pasti ketemu dengan yang punya kolbu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Hamzah Fansuri dulu, dia dikritik dan dibully karena punya kalam-kalam yang unik. Sekarang kita baru paham, oh ternyata nggak ada masalah di kalam dia, kecuali ibarat dia memang agak vulgar saat itu. Kata dia, Hamzah Fansuri mencari Tuhan. Kemana dia cari Tuhan? Ke Ka'bah. Cari-cari Yusuf di Ka'bah nggak ketemu. Cari ke Baghdad nggak ketemu, cari ke Sudan nggak ketemu, ke Mesir nggak ketemu. Ketemunya di mana? Di mihrab, di dalam rumah, di atas sajadah. Sebut nama dia, ikuti dengan gelombang rohaninya, gelombang kolbunya, dia merasakan keberadaan Allah. Karena Allah tidak pernah tidak ada. Jadi menghadirkan Allah itu bukanlah Allah tadinya nggak ada terus kita hadirkan. Allah itu pernah nggak tidak ada di dunia? Pernahkah Allah tiada di alam semesta? Selalu ada. Itu namanya mustahil adam, mustahil tiada. Karena dia tidak pernah tidak ada, berarti selalu, bahasa Arabnya wajibul wujud. Wajibul wujud. Wajibul wujud berarti yang tiada siapa? Kita yang tidak ada mengingat dia, sedangkan dia selalu ingat kita. Nah, ini berkah bagi manusia, tapi manusia nggak menyadari keberkahnya. Teman-teman lihat nggak? Pernah nggak lagi jalan ada hewan mati? Mungkin karena asbab ketabrak, ya. Sebenarnya bukan ketabrak itu buat dia mati, tapi di saat dia ketabrak, dia kesakitan dan dilupa kepada Allah, dia mati. Ya, jadi para imam kita mengatakan matinya hewan karena dia lupa kepada Allah. Dulu Abah Gulus kumpul mau nembak burung, dia lihat dulu nafas burungnya, kapan dia lupa dalam nafas dia tembak, kena nggak kena mati katanya. Samping dia anggota TNI, itu anggota bingung, kok bisa? Abah Guru nembak sembarangan, tapi, nah, kenapa? Karena ruhaninya nyambung dengan alam semesta. Ya, kita mungkin belum sampai di level itu. Minimal kita tahu, ini kolbu kok sulit sekali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka wajib belajar zikir kolbu. Wajib. Kolbu ini wajib belajar zikir. Sebagaimana wajib belajar sholat. Karena aqimis sholat li dzikri. Jadikan sholat untuk mengingat aku. Berarti pelajarilah tentang berzikir di dalam kolbu itu. Mesti belajar. Ya. Kalau enggak nanti ya sholatnya hambar aja. Jadi kalau kita mau ngasih tahu ke orang Islam itu indah loh, apa yang indah? Yang paling indah di sholat itu, di dalam Islam itu ya sholat. Jadi ajmalu ma wajadtu fil Islam, yani as-salat. Yang saya tahu yang paling indah dalam Islam itu ya sholat. Nggak ada lagi. Kalau pergi ke Ka'bah, ibadah yang paling tinggi di sana ngapain? Sholat. Pergi ke Raudhah, sholat yang disebut di situ berapa ibadahnya? Apa pahalanya? Sholat di Raudhahku sama dengan 1000. Itu Nabi nggak sebut yang lain, sebutnya sholat. Dan apa yang paling ajaib, ini penutup kajian saya malam ini, karena besok puncaknya ya. Karena kalau dikasih yang ganas-ganasnya malam ini, besok nggak datang lagi. Nabi SAW melewati para anbiya, itu mereka lagi sholat di kuburnya. Kalau kita sholat masih cari pahala, kalau nabi-nabi sholat di kuburnya cari apa? Nah, ini insya Allah ingetin bahwa ibadah itu ada karena cari pahala, ada yang karena satu hal lagi. Nah, di dalam ilmu kerohanian itu ada istilahnya. Insya Allah besok akan saya singgung tentang itu, ya. Ya. Besok aja lah. Gak bisa tidur, nggak apa-apa lah, jangan tidur ya. Kalau hewan, dia berzikir, dia zikir, hewan itu zikir. Tapi zikirnya hewan bukan karena kesadaran dia. Nah,
Nah, teman-teman datang malam ini, kenapa saya kemudian ajak lebih ke depan sebagai bentuk apresiasi? Karena teman-teman itu datang karena ikhtiar sendiri, bukan karena Allah takdirkan begitu saja. Kalau hewan itu disebut ittirari, karena dia dipaksa. Sedangkan kita, takdir itu boleh kita pilih, tapi nggak pernah keluar dari takdir. Hewan itu dia takdirnya nggak bisa milih. Jadi antum jangan berpikir kenapa saya nggak lahir di Korea. Nah, itu namanya mau keluar dari takdir. Kita ini sudah jadi orang Indonesia, walaupun antum nanti menjadi orang Korea, tapi nggak akan bisa, darahnya tetap darah Jawa. Darah apa nih paling banyak nih? Jawa. Aduh, lama-lama jadi Jawa lagi. Masuk ke pelosok Dayak, Jawa. Ketemu orang Ambon, sampingnya Jawa. Sampai ke pelosok Sumatera, ketemunya orang Jawa. Sampai di Korea. Ya, Jawa ini entah membawa berkah, entah penjajah. Allahumma shalli ala Muhammad. Insya Allah besok kita akan bahas itu. Ya. Jadi akan berbeda antara zikir kita dengan benda, dengan hewan, zikir kita dengan tumbuhan, zikir kita dengan malaikat, itu beda. Bahkan zikir kita dengan umat-umat terdahulu itu lebih sempurna zaman ini. Walaupun muka-muka kita muka-muka Jawa dan mereka muka-muka Semit gitu ya, nabi-nabi terdahulu, nggak ngaruh. Ya, yang afdol itu umat sekarang. Ya, dan semua nabi menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberkahi teman-teman semua, memberkahi setiap langkahnya, yang masih jomblo ditemukan dengan jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sudah melaksanakan ngaus bersama Buya, dan semoga menjadikan semangat tentunya bagi seluruh panitia untuk milad Masjid Darussalam Paran yang ke-9. Jadi semangat. Jadi tidur nggak Mas? Buya, sebelum acara kami tutup, boleh ada tanya jawab terlebih dahulu? Berapa pertanyaan? Bebas lah. Saya mau pulang juga nggak bisa. Saya. Untuk teman-teman semua yang mau bertanya, saya mulai dari kanan, nanti tengah, terus ke pojok ini. Oke, saya mulai dari sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Buya Rozi di Masjid Darussalam Paran. Izinkan saya untuk menceritakan tentang Muslim di Korea Selatan sebagai prolog. Untuk saat ini Muslim di Korea Selatan itu ada sekitar 400.000 jiwa, kurang lebih. Itu dari berbagai negara, di semua negara yang tinggal di Korea. Dan Indonesia itu ranking kedua terbanyak Muslim yang ada di Korea Selatan. Untuk yang terbanyak itu Uzbekistan, sekitar 65.000 jiwa. Kalau orang Indonesia di Korea itu Muslimnya sekitar 45.000 jiwa. Dengan 45.000 jiwa itu kita mempunyai masjid terbanyak di Korea Selatan, Bu ya. Jadi alhamdulillah orang Indonesia itu musola atau masjidnya di Korea Selatan itu ada 58 musola atau masjid, yang sudah resmi permanen itu 8 masjid milik teman-teman PMI dari Indonesia, yang mengelola juga dari teman-teman Indonesia. Terus yang aktif ke masjid tiap malam Ahad itu dari sekitar 45.000 itu teman-teman Indonesia itu hanya sekitar 2.500. Nah, dari 45.000 yang aktif ke masjid itu sekitar 2.500 orang setiap malam Ahad. Jadi yang saya tanyakan itu yang seperti yang Buya tadi sebutkan, bagaimana cara memasuki dunia mereka untuk mau aktif ke masjid itu, terlebih-lebih bisa memasuki dunia orang Korea, dan kita nggak ikut terjebur gitu loh, nggak terjebur maksudnya ke dunia mereka, dan kalau bisa orang Korea itu bisa mengikuti kita gitu. Saya mohon petuahnya, atau mohon bagaimana caranya supaya bisa mengajak mereka, untuk teman-teman Indonesia khususnya yang 40.000 yang belum ke masjid, terlebih orang Korea juga supaya login gitu. Biasanya seperti itu, Bu ya. Mohon pencerahannya. Baik, satu dulu ya. Pertama, usaha menembus di luar kita itu pernah berkali-kali dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan beliau tidak berhasil menembus bangsanya sendiri. Akhirnya dikirim ke Habasyah, bahkan dikirim ke Taif pun menolak. Apa yang masalah? Dan semuanya persoalan komunikasi.
baru saja sampai orang-orang yang hijrah ke Habasyah, ternyata di situ sudah masuk orang-orang kufar Quraisy menghasut Raja Habasyah. Untungnya Raja Habasyah punya hati nurani dan dia tidak hanya mau mendengarkan satu obrolan, satu kata-kata. Jadi dari dulu begitu, selalu ada orang yang jelek-jelekin, yang hasad. Tapi Raja Habasyah, dia seorang Kristen murni, dapat ajaran cinta kasih Nabi Isa, maka dia manggil, mana orang yang baru hijrah itu? Ditanya, betulkah ajaran kamu sesat seperti yang dikatakan oleh orang kampungmu? Dulu kan nggak ada WA, nggak ada YouTube, jadi nggak bisa pakai kirim. No, orang sesat tuh. Nggak begitu caranya. Gimana caranya? Kirim orang untuk membawa berita kesesatan. Nanti sama, nanti mungkin antar masjid bisa begitu, tar. Atau mengundang ustadz bisa begitu. Ntar ada yang ngirim, no kamu undang orang sesat loh itu. Nah, kalau dulu orang dikirim, kalau sekarang cukup lewat sosial media. Nah, itu yang terjadi dulu di Habasyah. Jadi komunikasinya harus imbang. Akhirnya karena Raja Habasyahnya punya hati nurani, dia dengerin dulu. Beda dengan kelompok yang lain seperti Taif. Taif nggak punya hati nurani, langsung mereka serang Rasulullah SAW. Ya, tapi Nabi sakit hati ya. Jadi seandainya Mas sebagai pengurusnya, ketua ya, ya Mas ya, sebagai ketua nggak boleh berkecil hati, nggak boleh panik. Ketika trik-trik dan metode-metode kita belum berkenan di hati mereka, apa yang kita katakan? Katakan seperti Nabi. Ya Allah, mereka belum mengerti maksud baik kok. Orang bermaksud baik mungkin nggak berubah menjadi tidak baik dalam mengajak orang. Mungkin, misalnya nih ngajak orang baik, terus dia nggak mau, neraka loh gitu, itu jadi nggak baik. Nabi begitu nggak? Ya sesat kamu, cinta dunia gitu. Nggak begitu ngajak orang. Nabi SAW beberapa kali tidak berhasil dan beliau sabar. Akhirnya datang delegasi, bukan Nabi yang mengirim orang datang ke beliau. Datang delegasi dari mana? Dari Madinah. 12 orang, lalu yang kedua datang 70 orang. Mereka kemudian mendengar, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak hijrah saja ke kampung kami? Gitu, malah ditawarin kampung mereka. Karena mereka dengar Nabi Muhammad itu orang baik, anggota-anggotanya yang mengikuti juga orang baik. Kenapa diusir? Jahat sekali kafir Quraisy ini. Kenapa mereka ingin menghasut kemana-mana? Tapi hebatnya Nabi Muhammad nggak pernah balas. Nabi pernah nggak balas orang kafir Quraisy itu? Nggak pernah balas. Nah, bisa nggak begitu? Kita dihina nih sama orang. Nah, jangan-jangan kita bawa kebaikan caranya kurang baik. Atau jangan-jangan kita emang nggak pernah nyentuh mereka. Mereka nggak tahu kalau kita ada. Mereka tahunya kalau kita ngumpul seperti agama lain. Jadi tempat ibadahnya itu melorotin duitnya. Ini hebatnya orang Islam. Orang Islam itu hanya kesadaran. Nggak ada kan paksaan ngeluarin. Ayo kita bangun beli masjid kan? Nggak ada kan paksaan. Kamu harus ngeluarin 10% kan nggak ada. 2,5%-nya sulit keluar ya. Padahal wajib lah itu 2,5% itu. Wajib tapi mesti dirayu. Kalau benar tadi 40 ribu. Itu batuk doang mereka jadi masjid 40 ribu. Batuk doang itu. Berarti PR-nya nanti bukan di jumlah masjidnya dulu, orangnya dulu berarti. Ya. Tapi yang ada ini kita perjuangkan. Ya. Yang ada ini kan sudah, ininya udah ramai, gimana kalau Jumatan ya? Ramai, tumpah ya? Insyaallah. Oh, berarti ini wajib jadi masjid beneran. Lalu gimana caranya? Ngajak orang yang sedang asik dengan dunianya. Itu pertama, khuzil afwa, begitu di Quran. Khuz itu siap-siap melamakan hati, tapi berjiwa besar. Ngalahan kita. Dan itu yang paling hebat itu biasanya orang Jawa. Orang Jawa itu temannya senang nge-game, dia jangan game dulu. Temannya ngerokok, dia ngerokok dulu. Walaupun di sini ngerokok sembarangan kena denda ya. Gak enak, gak ada yang seenak negeri kita ya. Ngerokok di ujung mana juga bebas. Paling istri yang marah. Kalau belum punya istri ya gak ada yang marah. Terus khuzil afwa itu berarti afwa orang yang jiwanya berlebih. Bahasa kitanya jiwa besar. Nabi itu jiwanya itu khuzil afwa, betul-betul besar. Ditolak berkali-kali tapi gak pernah putus asa dan gak pernah mengumpat. Itu ciri-ciri orang yang afwa. Ya. Itu diambil dari sifat Allah, nama Allah Al-Afu. Bahasa kitanya pemaaf, tapi pemaaf bahasa Indonesia itu kecil, minta maaf. Yang afwa bahasa Arab, memberi maaf walaupun orangnya tetap dendam sama kita, tetap sakit hati sama kita. Memberi maaf walaupun dia ngomongin kita tiap hari. Bisa nggak gitu? Susah ya? Makanya dakwah kita belum jalan-jalan tuh. Jadi dakwah itu kalau mau jalan ambil khuzil afwa.
Apakah kita akan berhenti kalau ada orang benci? Kalau ada orang belum connect satu, kalau tadi 2.500, berarti yang belum berapa? 40.000. Belum. Berarti masih ada cara yang lain yang bisa kita sentuh hatinya. Orang yang tertarik ke masjid itu, orang yang punya kolbu. Dan 40 ribuan itu pasti punya kolbu kan? Masalahnya pintu kolbu yang mana yang kita masuki? Ya. Makanya ada dalam Al-Quran, ini jurus terakhir. Wa'mur bil urfi. Wa'mur bukan suruh. Wa'mur bahasa Arab itu pakai ba di situ, wa'mur bi. Ajaklah dia bil urfi, dengan kamu terlibat dalam urf. Urf itu sesuatu yang dikenalnya baik. Jadi dia join sama kita, dia nggak akan kemudian terancam dengan kebiasaannya. Gitu. Jadi kenapa orang-orang takut ke rumah-rumah ibadah, ke tempat pengajian? Dia takut nanti jadi objek panitia-panitia surga neraka itu. Ya. Adakah tempat yang bisa menerima mereka gitu, yang menerima mereka padanya dengan kondisi mereka yang seperti itu? Emang kita soleh-soleh banget kan? Nggak juga kan? Sama mereka juga nggak soleh-soleh amat. Nah sayangnya ada orang yang baru soleh-soleh dikit tapi sudah merasa soleh-soleh amat. Nah, oleh karena itu teman-teman, wa'mur bil urf ini jurus terakhir Nabi SAW. Ya, wa'mur bil urf. Ajaklah mereka dengan sesuatu yang mereka tahu baik. Kita juga tahu baik. Apa contohnya? Nyapa, ngajak ngobrol. Semua orang senang nggak? Takdir makan. Iya, kita join dengan mereka. Ya. Teman-teman mungkin nggak percaya, waktu saya dakwah di salah satu wilayah di Eropa, yang ikut zikir dengan kita belum tutup aurat. Yang penting kita dengerin dia. Dia dengerin, dia tanya apa. Bahkan ada yang nanya, perlukah, wajibkah saya pakai jilbab? Saya nggak jawab iya dan tidak. Saya cuma katakan, kenali yang menyuruh kamu pakai jilbab, nanti kamu tahu jawabannya. Jadi jangan usah tanya hukum benda ini. Nanti kita kayak merasa diatur-atur. Tapi kalau udah kenal dengan yang punya, gimana? Dulu sekolah mesti pakai apa? Seragam. Kayaknya terganggu ya kita ya. Tapi pas kita kenal sama guru, kenal sama kepala sekolah yang sangat berwibawa, itu nyaman sekali. Ya. Masuk kantor, masuk pabrik, kalau belum nyaman gimana? Tahu atasan kita kurang enak, tapi pas ketemu dengan ownernya gimana? Pas ketemu ownernya malah kita pengen rapi-rapi, bagus-bagus. Nah kira-kira seperti itu. Jadi orang yang kenal kepada Allah dengan cara yang sebenarnya, itu dia akan tersentuh tanpa perlu dipaksa. Itulah wa'mur bil urf. Urfan. Sesuatu yang diketahui. Bahkan urf itu satu akar kata dengan ma'rifat. Maka beberapa ahli rohani mengatakan, wa'mur bil urf. Ajaklah mereka dengan sentuhan ma'rifat. Ma'rifat itu nggak mesti dia jadi horor gitu, dikit-dikit nangis, itu nggak mesti. Ma'rifatullah itu bisa ditemui dalam keadaan apapun. Masih ingat perempuan yang pelacur tapi diampuni Allah cuma dengan memberi minum anjing? Luar biasa gitu. Itu Allah lagi masih ingin negur kita yang ngerasa soleh ini. Kamu boleh aja soleh, anjing kamu nggak pernah kasih. Apalagi manusia, anjing pun kamu nggak kasih. Kira-kira seperti itu. Jadi betapa kerasnya hati kita, melebihi kerasnya seorang PSK. Dan itu orang-orang kayak kita yang dianggap ustadz dan soleh-solehun ini. Itu anjing, mohon maaf. Gimana kalau dia non-muslim? Perlu dibantu nggak? Bantu. Apalagi dia orang Indonesia, orang Jawa, 40 ribu itu orang Jawa ya. Muslim, dia butuh bantuan. Bantu dia. Nah, semoga ini awal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Jadi dua itu aja, afwa, urf. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bisa dilanjutkan? Belum bisa? Belum bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Perkenalkan dulu, nama saya Dedi, perwakilan dari Masjid Nur Hidayah Ansong. Sekitar 2 jam ya kesini ya. Masya Allah. 1 jam setengah. Pertanyaannya langsung saja mengenai dengan rohani ya, yang akan saya tanyakan itu bagaimana cara kita itu mencari guru rohani yang benar-benar kita bisa menjadi panutan kita untuk mengarungi kehidupan yang memang sudah sangat susah ini kita mencari guru yang benar-benar guru seperti itu. Dan yang kedua ini mungkin ini pertanyaan yang sangat umum sekali ya, bagaimana cara kita itu menangani
orang tua kita sama istri kita yang kadang ada selek mungkin iri lah seperti itulah seperti ya tahu sendirilah di sini biasanya kan kita apa gitulah dan kadang orang Istrinya tua di sini, Mas? enggak di rumah kami Jadi punya istri dan kadang seperti itu kadang orang tua kita yang dulunya ngasih itu malah sekarang mengungkit-ungkit lagi karena tahulah kalau kita di sini mungkin dikatakannya udah sukses atau gimana lah itu bagaimana ya, terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana cara cari guru yang tepat. Guru itu banyak, tapi yang berjodoh itu nggak semua. Ya. Dan guru kalau nggak jodoh bukan berarti dia nggak bagus. Mungkin dia nggak cocok sama kita aja. Nah, caranya gimana? Al-Imam Ahmad Musqanawi dalam kitab Jami' Usul Aulia itu menyebutkan kalam dari Imam Al-Khadimi. Apa kata beliau? Jika engkau mencari guru, fastakhir ilallah. Maka mintalah kepada Allah petunjuk. Bahasa Arabnya istikharah. Jadi kalau mau cari jodoh aja pakai istikharah, nyari guru juga harus cari pakai jodoh guru. Mesti pakai istikharah. Nah, istikharah itu bukan sekali, bisa berkali-kali. Saya untuk menentukan berguru itu bisa 3 sampai 7 kali, bahkan lebih. Nah, bahkan ada yang 3 bulan saya tiap hari, hampir tiap hari beristikharah. Nah, jadi biarkan Allah memilihkan untuk kita. Kita tak menyari, tapi secara batin Allah yang memilihkan. Lalu kalau ketemu, bagaimana dengan guru-guru sebelumnya? Jangan pernah bicarakan guru itu kecuali dengan nama yang baik, sebutan yang baik. Ini adab yang beliau sebutkan. Jadi kita ini ketemu guru, sebelumnya ada guru. Lalu ketemu yang menurut kita lebih perfect, lebih oke, lebih ideal. Jangan katakan guru yang sebelumnya tidak sempurna. Itu adabnya. Ya. Insya Allah ketemu nanti mas kalau istikharah. Nanti wajahnya muncul di pikiran. Karena bahkan jadi mimpi. Tidak mesti orang istikharah dapat mimpi. Yang penting dia di dalam zikir. Jadi kalau kita zikir, wajah dia selalu hadir dalam depan kita. Itu yang pertama ya. Nah, dan jangan cari guru seperti Nabi. Cari guru yang mengikuti Nabi. Bedanya apa? Guru seperti Nabi nggak mungkin ada. Nabi itu nggak pernah berdosa, istrinya 13. Ya, beliau itu kalau disebutkan dalam hadis diberikan 40 kekuatan laki-laki paling kuat. Nggak ketemu, jadi nggak akan ketemu guru seperti Nabi yang nggak pernah salah, yang sangat sempurna sekali nggak ketemu. Yang ada hanya guru yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena dia hanya ikut Nabi, pasti ada hal yang dia tersesat di situ, yang dia nggak sempurna. Jadi ciri-ciri guru yang sempurna, kalau dia tidak sempurna, itu ciri yang guru yang sempurna. Sama kalau cari istri yang sempurna, itu ciri-cirinya dia punya kekurangan, penyempurnanya kita. Cile. Ya. Ah, itu nyambung dengan pertanyaan yang kedua ya. Gimana cara ndamain istri dengan ibu ya lebih kurang ya? Ya wajar, ibu itu kan perempuan, dia cemburu, ada perempuan baru. Kecemburuan ini nggak boleh dilawan. Orang cemburu jangan dilawan. Orang cemburu itu lagi separuh junun. Orang cemburu itu buat dia percaya bahwa kita nggak akan beralih. Ibu kita itu lagi khawatir kita beralih perhatian dari dia kepada istri. Buat dia percaya. Gimana caranya? Berikan dia hadiah. Bukan balas budinya, nggak. Saya sanggup balas budi ibu. Saya nggak sanggup. Di Quran cuma disebut wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan manusia agar ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Bukan balas budi, nggak sanggup. Saya nggak sanggup balas budi. Gimana orang mimiin 2 tahun, ngandung 9 tahun, 9 bulan sorry. Wah ini tanda masih jet lag ini. Berarti teman-teman fokusnya tinggi ya. Kalau saya udah napas dalam-dalam dari tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gak mungkin. Jadi orang tua, ini di Quran. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Surat Yasin. Di sini Yasin kan? Ya, nggak usah lagi mikirin dibedain orang, amalin aja ya. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan dia seperti anak kecil. Anak kecil ngapain kerjanya? Mungkin pemberian, ini begitu kerja anak kecil. Gampang tersinggung, caper benar. Bahkan caper itu dia kalau perlu dia bohong kepada anak yang A, supaya anak yang A perhatian sama dia. Itu di mana-mana dan setiap masa nggak pernah berubah. Dari zaman setelah Nabi Adam nggak masuk, sampai hari ini dan sampai kiamat sama. Dan mungkin kita nanti tua-tua ada yang begitu. Nauzubillah min. Maka ada doanya supaya nggak begitu pas tua. Hadis Bukhari ya. Coba dihafalkan. Allahumma
inni a'udzubika min an uradda ila ardalil umri. Ya Allah, lindungi aku dari hal dikembalikan kepada watak, sifat, keadaan masa kecil. Tuh, doa hadis Sahih Bukhari. Saya biasa baca di akhir ba'da tahiyat akhir. Baca itu. Insya Allah nanti nggak akan rewel kayak yang ada itu. Ya, kalau antum ditakdirkan punya ibu begitu, itu titipan sudah. Buat dia percaya. Gimana? Kirim kepadanya hadiah sebelum dia bertanya. Jangan dia ngasih kode dulu baru ngirim. Ya. Kalau dapat rezeki, kirim mendadak tambahan. Katakan ini hadiah dapat rezeki baru mah gitu. Dia akan mikir, dia kan sebenarnya nggak perlu juga duit kita itu. Dia cuma perlu perhatian kita. Orang udah tua mau pakai apa juga sih? Memang mereka mau shopping, tasnya harus mereknya apa? Kan nggak mesti apa? Coach gitu ya, nggak mesti kan? Nggak mesti. Mereka hanya perlu, dan orang tua itu hanya perlu pegangan duit. Nah, itu yang bikin dia aman. Mungkin walaupun dia ahli agama ya, sama aja. Ya, saya udah ketemu banyak orang tua yang ahli agama, tetap aja pengen ada sesuatu di dompetnya. Dan yang paling mahal bagi orang tua itu satu, anaknya ingat dia nggak gitu. Itu yang paling. Jadi dan kepada istri kasih tahu, Dek, kalau aku berbuat baik kepada kamu, itu kewajibanku setelah akad. Tapi kalau aku berbuat baik kepada ibuku, nggak akad pun denganmu, aku sudah mewajib berbuat baik kepada beliau. Dan tolong bantu suamimu untuk berbuat baik kepada itu. Itu caranya. Ya. Dan istri kita juga diajarin biar dia ngirim buat ibunya, buat ayahnya. Ajarin, marahin kalau perlu. Kamu kirim dong buat orang tua gitu. Ya. Jadi teman-teman yang makan Allah, maaf agak sedikit ini, karena saya dulu mengalami itu cuma 2-3 tahun. Habis itu istri saya sudah paham dan tidak lagi konflik antara ibu dan istri, nggak ada. Malah saya diingetin, walaupun istri saya orang Jawa tapi manggil saya tetap udah orang Minang. Udah kirim belum gitu. Jadi istri sudah paham. Ya. Dan saya marahin dia kalau dia nggak ngirim ke orang tuanya, walaupun sedikit. Ya, apalagi kalau antum bisa ngirim banyak. Ya. Dan satu hal yang paling penting, teman-teman, wali terdekat kita itu orang tua. Kalau orang tua ada angkat tangan, itu langit terbuka. Jadi kalau minta doa, yang awal itu orang tua dulu, baru guru, baru wali fulan, kubur wali fulan itu belakangan. Awal syekh wali. Ya.